Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Your money is your responsibility, so do your own research. Oke. Pertama kita bahas dari indeks ya. Indeks hari ini naik tipis teman-teman ya, 0,08% ke level 6690 ya. Di indeks hari ini terjadi net foreign buy teman-teman. Net foreign buy hampir 400, sekitar 400 M ya. Nah, untuk indeks analisa kita masih sama dengan analisa kita kemarin teman-teman ya. Untuk saat ini indeks kemungkinan akan konsolidasi dulu ya di pattern rising wedge ini ya, akan konsolidasi. Jika nantinya ini di breakdown ya, maka ada potensi penurunan lanjutan di indeks ke sekitaran 6.600 bahkan ke sekitaran 6.500 ya, dengan syarat kalau rising wedge ini dijebol. Nah, kalau rising wedge ini dijebol ke atas, maka fase bullishnya untuk indeks dimulai teman-teman ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang kita bahas hari ini adalah saham BBYB. Nah, BBYB ini beberapa hari yang lalu pernah kita bahas teman-teman, pernah kita bahas. Saya juga pernah sarankan entry, dan pada pembahasan terakhir di sini saya bilang saya udah taking profit dan masih sisa sekitar beberapa lot aja teman-teman ya. Nah, BBYB ini cukup menarik ya, cukup menarik dimana dia turun tanpa volume teman-teman ya, turun tanpa volume dan sempat hampir menyentuh supportnya di sekitaran area 2000 teman-teman. Ini low-nya di sekitaran 2010. Honestly, saya masih tertarik untuk re-entry lagi di saham ini teman-teman ya. Cuma saya masih menunggu kejelasan informasi karena BBYB ini katanya mau right issue teman-teman ya. Dan harga tembusnya itu di sekitaran harga 1.300. Jadi itu masih sangat jauh dari harga sekarang ya. Jadi saya masih menunggu kejelasannya itu. Kalau informasinya itu valid, harga right issue-nya di sekitaran 1.300, maka ada potensi ini BBYB ini akan dibawa turun dulu ya, karena harga sekarang ini cukup tinggi teman-teman ya. Oke, itu saja untuk saham BBYB. Buat teman-teman yang masih hold ya, yang sebelumnya udah ikut kita entry di sini dan di sini ya, yang masih hold ini menurut saya kalau masih belum jebol dari supportnya di 1940 masih layak untuk di hold teman-teman ya. Oke, itu saja untuk saham BBYB. Kemudian saham berikutnya adalah saham Unilever. Unilever ini saya bahas lagi teman-teman ya, saya bahas lagi ini saham consumer goods ya. Nah, Unilever ini hari ini terkoreksi tipis teman-teman ya, hari ini terkoreksi tipis dan koreksinya hari ini tidak disertai dengan volume. Jadi analisa saya untuk saham Unilever ini masih sama teman-teman, masih sama, dia baru break dari cup and handle-nya. Jadi masih ada potensi ini kenaikan lanjutan untuk saham Unilever ini ke sekitaran 5.200 teman-teman, 5.220. Jadi buat teman-teman yang mau buy saham ini, set trading plan-nya dulu, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Kemudian set TP-nya di sekitaran 5.200, stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 4.700 ya untuk stop loss-nya. Dari segi price volume ini masih cukup menarik ya, masih cukup menarik. Dari segi net foreign buy pun ini sebenarnya masih cukup oke. Seminggu terakhir ini foreign masuk di saham ini. Oke, itu saja untuk saham Unilever. Kemudian yang berikutnya adalah saham ISSP. Untuk saham ini sebelumnya pernah kita bahas juga teman-teman ya. Terakhir kali kita bahas pas dia membentuk candle doji ini teman-teman ya, pas dia membentuk candle doji. Di sini pernah saya sarankan buy buat teman-teman yang suka spekulatif buy. Kemudian dia sempat naik ya
Waktu itu saya sarankan untuk pasang stop loss di bawah sini, di bawah low candle ini, yaitu di sekitaran harga 436 ya, di bawah 436, di bawah 436. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya udah buy saham ini, harusnya hari ini dia belum belum kena stop loss ya. Harusnya dia belum kena stop loss, dan sebenarnya ini masih oke ya. Kita lihat dari volume konsolidasinya itu tipis-tipis teman-teman ya, tipis-tipis, kemudian dia pas rebound itu volumenya kembali meningkat. Jadi sebenarnya saham ini menurut saya masih oke, masih cukup menarik buat teman-teman yang udah buy sebelumnya, ini masih cukup layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau antri buy dari harga sekarang menurut saya masih cukup oke ya. Stop lossnya masih sama, teman-teman bisa set stop lossnya di bawah 436, itu low candle sebelumnya. Oke, itu saja untuk saham ISSP. Kemudian yang berikutnya adalah saham AMRT. Untuk saham Alfamart ini ya, sebelumnya juga pernah kita bahas teman-teman ya, sebelumnya udah pernah kita bahas. Di sini dia baru break dari downtrend line-nya teman-teman ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Di sini ada coretan saya juga sebelumnya. Oke, hari ini dia naik 1,6% ya ke level 1270. Nah, sebelumnya udah pernah kita bahas pas di sini ya, pas dia break dari downtrend line-nya ini ya. Pernah saya sarankan tunggu di supportnya ini. Nah, dia sempat di bawah turun, kemudian sorenya di bawah naik teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah bayar di sini, ini menurut saya AMRT ini masih cukup menarik, masih cukup layak untuk di hold karena dia baru break dari downtrend line-nya ini, kemudian dia retest ya. Kita bisa lihat dari volume retestnya itu tipis sekali teman-teman ya. Volume retestnya tipis sekali, jadi menurut saya ini masih cukup layak untuk di hold. Stop lossnya masih sama ya, di bawah 1200 untuk stop lossnya, dengan target kenaikan ke sekitaran area 1410. Jadi risk to reward ratio ini sebenarnya masih cukup oke, apalagi yang sebelumnya sudah buy di sekitaran harga 1215. Oke, itu saja untuk saham AMRT ya. Price volume pun ini sebenarnya masih oke, walaupun belum ada volume-volume yang signifikan masuk di saham ini. Oke, itu saja. Kemudian yang berikutnya ada saham Harum. Harum ini so far yang paling menarik teman-teman ya. So far yang paling menarik, sebelumnya Harum ini pernah masuk watchlist kita, belum pernah stop loss, dan sudah hit target teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah ikut analisa kita sebelumnya ya. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, di sini ada coretan saya sebelumnya teman-teman ya. Hari ini agak macet ya. Ini coretan saya sebelumnya untuk saham Harum ya. Pernah saya sarankan buy di sini pas dia pullback ke supportnya, karena dia pullback tanpa volume teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ikut analisa kita sebelumnya, ini sama sekali belum pernah stop loss dan sudah hit target teman-teman ya. Dan sudah hit target, hari ini dia kembali mengalami kenaikan 6% lebih ke level 9.800. Hari ini pun naiknya dengan volume yang kembali meningkat teman-teman ya. Jadi target TP kedua kita di 10.800 adalah potensi berikutnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah buy sebelumnya, ini masih layak untuk di hold, tinggal set trailing stop ya. Antisipasi saham ini nantinya akan turun. Posisi sekarang masih cukup oke, sahamnya masih uptrend ya, dengan target kenaikan masih sama ya di sekitaran 10.850. Itu untuk target berikutnya di saham Harum ini. Nah, kalau dia koreksi dulu tipis-tipis, itu wajar teman-teman ya, nggak ada saham yang naiknya langsung terus-terusan naik teman-teman ya. Oke, itu saja untuk saham Harum. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini ada saham PNBS. PNBS ini ya, sebelumnya udah pernah saya bahas juga barengan dengan saham Harum sama AMRT. Nah, PNBS sebelumnya udah pernah kita bahas, dan posisi sekarang untuk PNBS itu tepat berada di support trendline yang kita gambar beberapa hari yang lalu teman-teman ya. Tepat berada di situ dengan 3 volume koreksi terakhir itu koreksinya tanpa volume teman-teman ya. Jadi PNBS ini sebenarnya cukup oke ya, cukup menarik.
cukup low risk untuk saat ini ya. Buat teman-teman yang mau entry, teman-teman bisa bayar harga sekarang ya. Semisal kita set trading plan ya, teman-teman bayar harga sekarang di 88 ya. Teman-teman bisa set stop loss di 86 atau 85. Misalnya teman-teman set stop loss di 86. Nah, karena saham ini cukup volatile, ada potensi kalau teman-teman set stop loss di 86 itu kena dulu kemudian rebound. Jadi teman-teman bisa adjust stop loss di sekitaran 84. Itu risknya sekitaran 5% ya. Dengan reward yang pertama teman-teman set di angka 100 ya. Set di angka 100 itu rewardnya sekitaran 13%. Jadi risk to reward ratio ini masih cukup oke, dengan catatan jika nantinya 100 itu mampu di-break ke atas, maka potensi kenaikan lanjutan akan terjadi di PNPF. Teman-teman tinggal set trailing stop, apalagi ini sahamnya masih di bawah teman-teman ya. Sahamnya masih di bawah, jika nanti dia terus naik break resistance, maka teman-teman bisa hold selama sahamnya masih naik, selama belum jebol support. Nah, ini buat teman-teman yang mau spekulatif ya, karena sahamnya masih turun, ini sifatnya spekulatif teman-temannya. Dan buat teman-teman yang mau spekulatif, resikonya ada dua, kena stop loss, kemudian kalau dia analisa kita benar, maka teman-teman dapatnya harga bottom. Oke, itu saja untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Selamat malam, jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe. Terima kasih.